Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Tadi pagi sudah makan? Sudah Pak. Ya. Tadi pagi datang ini pakai bemo atau orang tua yang antar? Jalan kaki Pak. Rumah di mana? Rumah dekat-dekat sini Pak. Baik. Tadi pagi sudah berdoa? Belum Pak. Oke, kalau begitu kita satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Itu yang di belakang bisa pimpin kita dalam doa. Nama siapa? Saya Pak. Ya. Jual isi Pak. Oke. Jonis minta Desi bisa pimpin kita dalam doa pagi. Pak Guru yang mengenang pada siapa yang kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Tuhan yang Maha Kudus, yang menjadi dan terima kasih atas berkat pelindungan kepada kami hingga sini. Secara kami mengenai pembelajaran yang datang ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jones yang sudah memimpin kita dalam doa pagi. Ya, sekali lagi selamat pagi buat anak-anak. selamat pagi Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tentu kalian pasti bertanya, sebenarnya siapa ini kamu baru di depan ini siapa? Iya Pak. Ya, nama saya itu Emmanuel Tobing, biasa dipanggil Pak Eman. Saya mahasiswa PPL Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang. Yang orang biasa bilang Unika itu Iya, kan Pak. kampus. Jadi sudah ada yang mau ditanya lagi? Asal dari mana Pak? Asal dari Flores Lalu bukan? Sudah pernah ke Flores? Belum Pak, baru rencana. Jadi di Flores itu keren loh. Kalau kamu mau biasa banyak orang yang berkunjung di sana setiap tahun. Oh yang pas-pas kan? Oh iya benar sekali. Sama-sama. Ya. Mungkin keluarganya sudah pergi ke. Ada keluarga di sana. Oh. Oke. Jadi sekarang Pak absen dulu ya. Iya Pak. Kalian ada berapa orang di sini? 20 orang Pak. Wow, banyak sekali. Iya Pak. Joalinda Resi, Hadir Pak. Elfrida Saningguru, Hadir Pak. Rita Wahab, Hadir Pak. Yosefina Wahab, Hadir Pak. Sisilia Wahab. Hadir. Oke, jadi hari ini semuanya hadir ya. Iya Pak. Oke. Jadi kalian tahu pembelajaran kita pada hari ini? Tahu Pak. Ya, kalau kamu tahu, pasti kamu sudah bacakan di depan. Sudah Pak. Coba temannya Jones bisa membaca struktur. Silakan Jones bisa membaca pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Nah, untuk memacu kita dan bisa menuntun kita sampai pada proses pembelajaran kita tentang struktur dan jaringan tumbuhan, untuk lebih mudah kita akan menggunakan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, coba di belakang itu kawan yang di belakang bisa membaca tujuan pertama dan tujuan kedua. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan jaringan tumbuhan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membedakan macam-macam jaringan tumbuhan. Oke, baik, terima kasih kepada temannya Jones yang sudah membaca tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu bagaimana kita memahami bagaimana apa itu struktur dan jaringan tumbuhan. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana apa saja
macam-macam jaringan tumbuhan yang terdapat pada bagian organ-organ tumbuhan. Jadi di sini untuk mempermudah kita dalam mencapai kedua tujuan tersebut, maka kita mencoba menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran itu sangat banyak. Itu ada model pembelajaran Inquiry, ada PJBE, kemudian ada Discover Learning dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak akan menggunakan model pembelajaran Discover Learning, di mana Discover Learning ini dia memacu atau lebih tertuju pada siswa yang aktif, bukan guru. Tetapi di sini saya hanya membimbing kalian untuk bagaimana kita memecahkan suatu masalah tujuan pembelajaran kita ini. Jadi model pembelajaran kita tadi itu adalah Discover Learning. Di sini ada langkah-langkah model pembelajaran Discover Learning. Di situ yang pertama itu tuh ada stimulasi atau rangsangan, di mana di situ siswa itu diberikan rangsangan untuk menanggapi sebuah rangsangan. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi masalah. Ini siswa kalian sendiri yang menemukan suatu masalah itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalian mengumpulkan data. Dan yang berikut adalah bagaimana kalian mengelola data tersebut. Dan yang terakhir adalah verifikasi atau pembuktian. Jadi sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kalau kalian sudah paham, berarti kita akan melanjutkan materi yang lebih dalam lagi. Kira-kira kalian paham tidak tentang struktur dan jaringan tumbuhan? Ada apa aja yang tahu apa itu struktur? Struktur susunan. Oh iya, benar sekali. Struktur itu adalah susunan. Terus kalau jaringan, siapa yang tahu di sini? Jaringan itu kumpulan dari sel, Pak. Oh iya, benar sekali. Sementara untuk teman kalian yang sudah memberikan jawaban yang sangat bagus. Jadi struktur itu merupakan susunan di mana kita juga memiliki tubuh yang sempurna seperti kalian. Kalian juga punya kaki, tangan, hidung, sama juga seperti tumbuhan, memiliki akar, batang, daun, buah dan sebagainya. Nah, di sini jaringan itu tadi sudah dikatakan oleh teman kalian, yaitu jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki struktur dan bentuk yang sama. Jadi baik, di sini memberikan beberapa gambar. Jadi sebentar Pak akan kasih kamu LKPD. Di situ kamu akan mengerjakan soal-soal sesuai dengan petunjuk yang saya bagikan. Di sini kalian akan mengidentifikasikan gambar ini menjadi ini sebuah masalah. Jadi bagaimana? Nanti sebentar di situ saya akan membagikan kalian LKPD. Di situ kalian lihat dan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Jadi sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kalian minggu lalu Pak Heri sudah bagikan kalian dalam kelompok? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kalian ada berapa kelompok? Ada 4, Pak. 5 orang. Oke, baik. Jadi saya akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Jadi kelompok 1 bisa mengambil posisinya di depan sebelah kiri depan. Terus kelompok 2 di sebelah kanan depan. Kelompok 3 di belakang kelompok 1 dan kelompok 4 di belakang kelompok 2. Agar dipercepat ya, supaya ini menyangkut waktu kita sudah menunjukkan pukul 8. Jadi
Jadi ingat anak-anak, di situ saya sudah menuliskan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kalau ada yang soal yang tidak sulit untuk dipahami, bisa ditanyakan ke Pak. Pak, waktu pengerjaannya berapa? Oh iya, saya lupa. Tadi waktu mengerjakan soal-soal itu adalah 10 menit. Menyangkut waktu kita sudah menunjukkan jam 8. Jadi saya kasih waktu hanya 10 menit. Tapi jelas kan di soal-soal di sini? Jelas, Pak. Lihat soal dengan teliti anak-anak. Iya, Pak. Jangan sampai kalian salah. Kebiasaan banyak orang yang salah dalam membaca soal, sampai mereka salah-salah juga mengerjakan jawaban mereka juga sangat parah karena mereka tidak mengerti dengan soal yang diberikan. Oke, baik, waktu kalian sudah habis. Jadi saya minta kelompok 2 bisa maju dan presentasi hasil diskusi kalian ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu soal sebut dan jelaskan struktur dan jaringan pada tumbuhan. Struktur pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun. Nah, untuk jaringannya ada akar itu terdiri dari jaringan epidermis, adalah lapisan pelindung yang berada paling luar. Dan untuk jaringan yang kedua yaitu jaringan korteks. Jaringan korteks adalah bagian luar sesudah epidermis. Yang ketiga, jaringan endodermis adalah lapisan pelindung bagian dalam. Terus bagian jaringan yang keempat yaitu jaringan parisikel. Jaringan yang pada akar yang berikutnya itu parisikel adalah yang berperan untuk pertumbuhan akar. Nah, ini jaringan pada akar itu terdapat seperti gambar di sini. Terus untuk jaringan pada batang, dia terdiri dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan pelindung. Yang kedua, jaringan floem adalah yang berfungsi pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan xilem yang mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang keempat, jaringan kambium adalah lapisan yang aktif membelah. Yang berikut jaringan empulu adalah tempat terjalinnya fotosintesis. Nah, ini jaringan pada daun itu seperti gambar di sini. Empulu, xilem, epidermis, floem, dan kambium. Nah, sekarang untuk jaringan itu yang terdapat pada daun itu jaringan palisade adalah tempat fotosintesis. Yang kedua, jaringan stomata atau mulut daun. Yang ketiga, jaringan xilem adalah mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang berikut, jaringan floem adalah jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan jaringan terdapat daun itu dapat dilihat. Presentasi dari kelompok 2 itu memang sangat bagus dan luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus bagi untuk kelompok 2.
Ya, jadi di sini apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain mengenai presentasi yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2? Oke, kalau tidak ada, saya hanya sedikit menegaskan tadi dari kelompok 2, mereka tidak menjelaskan tentang ini kutikula. Nah, kutikula terus di sini jaringan dasar mesofil juga mereka tidak menjelaskan. Jadi di sini kutikula ini dia berfungsi sebagai proses penguapan pada daun. Kemudian jaringan mesosfil ini juga dikatakan sebagai jaringan dasar. Jaringan mesofil ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada jaringan tiang. Ini jaringan tiang. Nah, ini jaringan tiang. Kemudian di bawah ini adalah jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang itu adalah di mana tempat menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian di sini ada xilem dan floem, tadi sudah teman kalian jelaskan. Di sini adalah xilem, di sini adalah floem. Nah, letak xilem itu ada di dalam, sedangkan floem itu agak keluar. Kalau xilem itu tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa dia itu mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Sedangkan pada floem itu mengangkut hasil fotosintesis yang sudah dibuat oleh daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian di sini ada, tadi sudah dijelaskan juga, ada stomata. Ini adalah mulut daun. Di sini ada pertukaran CO2 dengan H2O. Oh, minta maaf, di sini ada pertukaran karbon dioksida dengan O2 atau oksigen. Kemudian sudah dijelaskan dari teman-teman kalian. Di sini fungsi akar itu sebagai apa? Apa ada yang tahu fungsi akar? Ya, masa kalian tidak tahu fungsi akar? Untuk mengangkut air dan mineral. Ya, benar sekali. Itu akar adalah fungsi yang pertama itu adalah mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah. Dia itu menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah itu dibagi di situ ada akar serabut. Yang ini yang begini ini adalah akar serabut. Dia menyerap air dan garam mineral menuju ke daun. Jadi di sini ada beberapa jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Jaringan yang pertama itu jaringan tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu yang pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu atau jaringan epidermis. Berikut yang kedua adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu terdapat pada tumbuhan batang muda atau daun muda yang aktif membelah. Terus yang ketiga adalah jaringan. Kalian tahu yang ketiga ini jaringan apa? Tidak tahu, Pak. Jaringan pengangkut. Kalian tahu jaringan pengangkut itu ada berapa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan tahu jaringan pengangkut. Masa kalian lupa tadi? Padahal kan tadi teman kalian itu pasti kalian tidak mendengarkan dengan serius jaringan pengangkut. Nah,
Nah, kemudian yang keempat, jaringan dasar. Jaringan dasar atau parenkim. Kemudian yang kelima, kalian tahu jaringan yang kelima? Jaringan penguat. Penguat toh? Iya Pak. Ya. Jaringan penguat itu ada dua, yaitu ada sklerenkim dan korenkim. Nah, ini adalah jaringan yang paling utama yang terdapat pada tumbuhan. Ada 5 yang dicatat ya. Iya Pak. Ini adalah kelima jaringan. Jadi sampai di sini semuanya sudah paham mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pak, saya belum paham yang tadi Pak jelaskan yang bagian akar yang serabut-serabut itu Ya. mengangkut air dan garam mineral Ya. dan menuju ke daun. Ya. Jadi saya mau tanya bagaimana cara air dan garam mineral itu bisa sampai ke daun? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di sini ada mekanismenya tersendiri. Ya. Jadi dari akar itu bukan dengan mudah dia langsung mengambil air kemudian langsung bawa ke daun. Kalian pernah lihat ya ini akar ambil air, timba air dari sumur terus dikasih ke daun. Kalian pernah lihat atau tanah atau Tidak, Pak. sekarang tidak pernah kan? Iya, Jadi Pak. di sini begitu banyak mekanisme yang harus dilakukan oleh akar untuk bisa merubah bagaimana air itu merubah senyawa menjadi satu unsur atau molekul untuk bisa masuk ke daun. Di sini tuh ada melalui di sini kan ada akar. Nah, akar ini kan ada dari serabut akar. Nah, serabut akar ini dia menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Tapi di situ bukan diambil seperti air yang ditimba. Iya Pak. Itu dia sudah mengubahnya. Dia sudah mengubah menjadi beberapa molekul, menjadi H2O yang dikatakan itu menjadi mengubah menjadi satu molekul atau senyawa. Begitu habis itu baik, bagus sekali penjelasan dari teman Jones. Ulang. Bagus sekali pertanyaan dari teman kalian Jones. Pertanyaan tadi bagaimana proses atau mekanisme dari penyerapan air dan menuju ke akar hingga sampai ke daun itu bagaimana? Jadi di sini akar itu sampai ke daun itu dia melalui beberapa tahap. Dia juga melalui batang. Batang menjadi alat transportasi yang menghubungkan akar dengan daun. Di sini adalah tempat alat transportasi yang menghubungkan bagaimana air itu masuk sampai ke daun itu melalui batang. Di sini juga di batang itu juga terdapat yang namanya silet. Di sini silet itu kan dari tadi dikatakan tadi sudah dijelaskan bahwa mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Jadi di sini adalah silet yang berperan, bukan floem. Yang berperan yang pertama itu adalah silet, bukan floem. Karena floem itu dia mengangkut hasil yang sudah menjadi hasil yang dibuat oleh daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi itu yang berperan adalah silet. Jadi bagaimana Ibu? Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti Pak. Ya, baik. Masih ada pertanyaan yang lain dari kelompok 2? Kelompok internal tadi kelompok 2. Yang dari kelompok 3 begitu? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah sangat bagus dan saya
Jadi em, sampai di sini sudah pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak minta satu orang bisa memberikan satu kesimpulan. Saya minta dari kelompok lain yang memberikan kesimpulan, karena tadi kelompok lain ini hanya duduk nunggu. Jadi saya minta dari kelompok lain yang memberikan kesimpulan. Dari saya, Pak. Ya, silakan. Baik. Kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Baik, kelompok 4. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran pada hari ini yaitu organ tumbuhan itu atau strukturnya itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Dan jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan itu yaitu jaringan meristem, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengatur. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kalian mencatat tugas sehingga minggu depan kalian bisa mengumpul. Catat soal yang pertama itu bagaimana proses mekanisme terjadinya fotosintesis pada daun. Sudah, Pak. Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, Satu nomor saja, Pak. ya satu nomor saja karena saya bingung karena kalian satu nomor saja apakah kalian sudah mengerjakannya atau belum? Karena ini kan masih tes pertama. Iya, Pak. Biasanya anak-anak itu pemalas. Jadi saya yang pertama yang harus kasih tugas agak ringan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tadi kan kita memulai dengan doa. Jadi sekarang saya minta itu yang di depan itu bisa pimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita persilakan untuk dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. dipermuliakan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai Sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat